Ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Tengok kanan kiri, saya akan full 5 tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres. Ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Ya, setelah saya sholat istiqoroh, setelah saya menimbang konsultasi keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Insaf. Anies jawab tuntas semua tuduhan keji soal utang 50M ke Sandiaga Uno. Suhu politik menjelang pemilu serentak 2024 meningkat. Calon presiden yang diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS, Anies Baswedan diserang dari berbagai sisi oleh lawan politiknya. Anies ditunding memiliki utang senilai 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Salahuddin Uno untuk pembiayaan kampanye saat dirinya dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta pada 2017 lalu. Kala itu, Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno dan diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Riuh utang Anies ke Sandi ini awalnya diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang penggalangan strategis Erwin Aksa saat diundang ke podcast Akbar Faisal. Padahal Partai Golkar bukanlah partai pengusung di Pilkada DKI 2017 lalu dan seharusnya dia tidak ada urusan terhadap perjanjian tersebut. Fadlizon yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sendiri mengaku tidak tahu menau perihal utang tersebut. Menurut Fadli, dirinya lah yang menyusun draft perjanjian Anies Sandi di Pilkada 2017 lalu. Namun itu hanyalah perjanjian terkait Pilkada DKI Jakarta dan tidak ada urusannya dengan utang piutang. Sementara itu, Sandiaga Uno mengaku sudah tidak ingin lagi membahas terkait utang Anies Baswedan terhadapnya yang disebut-sebut mencapai 50 miliar rupiah. Utang tersebut berkaitan dengan kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017. Sandi mengatakan, setelah ia sholat istikharah dan berdiskusi dengan keluarga, memutuskan untuk tidak lagi membahas terkait hutang tersebut. Ya, setelah saya sholat istiqoroh, setelah saya menimbang konsultasi keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Nanti para pihak yang melalui bisa menyampaikan, tapi dari saya kepastian dan saya ingin fokus pada menatap masa depan. Melihat isunya yang sudah merebak kemana di berbagai media, calon presiden yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS itu buka suara ihwal perjanjian utang kepada Sandiaga Uno yang menjadi pendampingnya saat berlaga dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, Anies mengatakan memang banyak sekali pihak yang memberikan sumbangan, baik yang diketahui maupun tidak. Selanjutnya, dia menyebut ada pihak yang memberikan dukungan dana, namun minta dicatat sebagai utang. Adapun jika Anies Sandi memenangkan Pilkada DKI, maka dana itu dicatat sebagai dukungan. Bila gagal, maka menjadi utang yang mesti dikembalikan. Oleh sebab itu, mengingat Anies Sandi menang jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, urusan itu sudah selesai. Dia menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi. Pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan.
banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai lah. Gitu, itu bentuk dukungan ya, dan itu sudah selesai, betul. Erwin bilang kan yang 50M tuh. Nah itu dia bilang itu sudah selesai urusannya karena Aniesnya menang. Nah ini yang sebetulnya bagus juga nih kalau ada pilgub kayak gini nih. Jadi yang kalau kalah lo balikin mesti. Tapi kalau menang ya udah. Jadi si kepala daerah ini bisa fokus ngurus rakyat, nggak usah mikirin harus kembalikan uang lagi. Dan akhirnya kan repot sendiri kan. Mas Andinya kan repot sendiri tuh. Hari ini dia mengklarifikasi banyak hal, bahkan dia pakai surat istiqoroh tuh untuk memutuskan bahwa dia tidak ingin memperpanjang itu karena emang nggak bisa diperpanjang, udah selesai. Jadi perjanjiannya memang udah selesai karena dia menang, maka beres tuh perjanjiannya. Dalam perjanjian itu antara lain kemudian juga ada perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, hutang piutangnya selesai. Dan itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Berarti sejak 2017 sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah mengenai perjanjian pilpres itu saya tidak pernah mendengar itu.